Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat. Ya, amin. Eh, Materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang haji. Kalau yang belum nonton, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan di buku masih sama, yaitu bab 5, ibadah haji dan umroh ya. Di situ judulnya dahsyatnya persatuan melalui ibadah haji dan umroh. Untuk sekarang karena ibadah haji sudah dijelaskan, nah, seperti yang kalian lihat di judulnya dimerahi umrohnya, yang artinya hari ini kita bahasnya umroh saja ya. Oke. Nah, bab 5 ibadah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, pengertian umroh. Kalau kemarin kita membahas pengertian haji itu apa? Menyengaja. Jadi sifatnya lebih wajib ya dibandingkan umroh. Nah, kalau umroh artinya sendiri adalah berkunjung. Dan secara istilahnya, penjelasan lebih jelasnya, umroh itu mengunjungi Ka'bah dengan melakukan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Beda sama haji kemarin, kan kita udah bahas rangkaian kegiatannya ya, dari ihram, wukuf, terus mabit atau bermalam, terus tawaf, sa'i, tahalul, sampai akhirnya tawaf wada. Nah, kalau di kegiatan umroh, waktunya tidak ditentukan, beda sama haji. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 14 Zulhijjah ada jadwalnya semuanya ya kalau haji. Kemudian ada penyebutan lain mengenai umroh, yaitu haji kecil. Tapi pelaksanaannya lebih sederhana dari ibadah haji. Nah, itu istilahnya. Kalau ditanya istilah lain dari umroh apa? Haji kecil ya, karena pelaksanaan kegiatannya itu kurang lebih hanya melaksanakan kegiatan rukun-rukun ibadah haji saja ya. Rukun-rukunnya apa aja? Nah, sebagai pengingat, di sini Bu Sofa sudah lampirkan rangkaian kegiatan haji. Kita udah bahas ya, ihram tuh ngapain aja, wukuf ngapain aja. Nah, di sini sudah ada kategorinya juga, pemisahan dari segi rukun maupun dari segi wajib haji. Kemudian, supaya lebih ingat lagi, bedanya rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji, jika ada salah satu kegiatan rukun haji yang tertinggal atau tidak dilakukan, maka hajinya menjadi batal atau tidak sah. Sedangkan kalau wajib haji, jika ada kegiatan wajib haji yang tertinggal atau tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam, ya, DAM, atau denda. Ya, masih ingat ya? Nah, ini kegiatan haji yang kita sudah bahas minggu lalu. Nah, ini perbedaannya. Pasti dari kalian itu banyak yang bertanya-tanya perbedaannya apa, karena tadi pas di awal kita sudah bilang kalau umroh itu hajinya haji kecil dan kegiatannya lebih sederhana dibanding haji. Nah, kita harus ada perbandingan ya supaya lebih paham. Perbedaan haji dan umroh dari segi kegiatan rukunnya. Jadi nanti juga ada dari segi kegiatan wajibnya. Jadi ada rukun umroh, ada wajib umroh, sama kayak haji ya. Rukun umroh gimana? Rukun umroh sama. Kalau tidak dilakukan kegiatannya, maka umrohnya batal atau tidak sah gitu ya. Yang pertama ada kegiatan ihram. Kalau di haji itu termasuk rukun ya, umroh juga ya. Terus wukuf di Arafah atau berdiam diri di Arafah. Di haji mah ada, tapi kalau di umroh tidak ada. Tawaf berkeliling Ka'bah yang bermula dari Hajar Aswad atau batu hitam ya. Berkeliling sebanyak 7 kali. Terus apa?
Dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, dan arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, si lagi, mohon maaf. Ka'bahnya itu ada di sebelah kiri jemaah haji, ya, ada di kiri. Terus di umroh ada nggak tawaf? Ada, tapi mungkin di haji tawafnya kan ada dua ya, ada tawaf ifadah sebagai tawaf ketika baru datang ke Mekah, kemudian ada tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika mau meninggalkan Ka'bah. Nah, untuk umroh, tawafnya hanya tawaf ifadah saja ketika baru datang. Terus sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Di haji ada, di umroh juga ada. Terus tahallul, cukur rambut, ya. Kalau yang jemaah laki-laki biasanya dibotakin, kalau perempuan itu cukup biasanya 3 helai atau memotong ujung rambut sepanjang jari katanya ya. Gitu. Di umroh juga ada. Kemudian tertib. Tertib itu kalau di buku kalian katanya mendahulukan yang lebih dulu dari rukun-rukunnya. Pada intinya mah kalau tertib itu melakukan setiap rukunnya secara bertahap, ya, atau teratur dari awal sampai akhir. Jangan tahallul dulu baru ihram terus tawaf gitu ya, enggak, tapi berurut dari awal sampai akhir, Mas. Maksud dari tertib. Dan semua ibadah juga gitu ya, harus tertib dari awal sampai akhir. Kayak wudhu juga. Wudhu kan nggak mungkin cuci kaki dulu baru cuci muka gitu. Kan itu namanya tidak tertib. Contoh ya. Tuh, haji dan umroh sama-sama harus melakukan kegiatannya dengan tertib. Itu dari segi rukun ya. Kita beralih ke dari segi wajibnya. Nah, dari segi wajib, kalian bisa bandingkan dari foto kegiatan kegiatan haji ya, yang tadi Bu Safa sampaikan. Bisa dilihat yang pertama ada ihram dari mikot. Ihram dari mikot itu dari ketentuan tempat dan waktunya. Kalau haji itu kan ihram dari zamani ya, waktunya itu dari bulan Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Mikotnya, tempat ihramnya itu di Yalamlam. Ya, peta juga kita udah melihat ya, di peta Yalamlam itu di mana, kita udah lihat kemarin. Itu di haji, ihram dari mikot termasuk wajib haji ya. Kalau ihramnya sendiri itu rukun. Oke, terus umroh. Umroh ada nggak ihram dari mikotnya? Ada. Tapi kalau umroh itu mikot zamaninya atau dari segi waktunya itu tidak dibatasi. Seperti di pengertian awal. Kalau umroh itu berkunjung ke Ka'bah dengan melakukan tawaf dan sa'i, tapi tidak ditentukan waktunya. Jadi, ihram dari segi waktunya itu tidak dibatasi seperti haji. Ya. Terus mikotnya, mikot makaninya, mulai ihramnya dari tempat mana, itu sama seperti haji, yaitu dia lam-lam. Jadi perbedaannya hanya dari segi batasan waktu ihramnya, ya, jelas? Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Kalau haji ada bermalamnya, kalau umroh tidak ada. Termasuk di Mina juga tidak ada. Kemudian ada melempar jumroh. Melempar jumroh di ibadah haji itu ada terbagi jumroh ula, jumroh wusto, jumroh akobah ya, yang terakhir. Itu di tanggal berapa? Tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, ketika masyarakat di Indonesia melakukan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Nah, kalau ketika umroh tidak ada pelemparan jumroh. Terus tawaf wada, kalau di haji ada ketika mau meninggalkan Ka'bah, itu
di wajib hajinya harus melakukan tawaf perpisahan sebelum ke Indonesia. Kalau umroh tidak ada ya, karena dari segi penjelasan di buku kalian, untuk tawaf umroh itu cukup 1 kali, yaitu tawaf ifadah. Nah, berarti semakin jelas ya, yang namanya umroh itu dibilang haji kecil, ya pantas, karena kegiatannya lebih sederhana. Kita lihat lagi sekali lagi. Nah, ini kalau umroh rukun-rukunnya hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ya. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah tidak ada wukuf. Kegiatan rukun umroh itu tidak ada wukuf. Kemudian dari segi kewajiban untuk umroh hanya ihram dari mikot. Kemudian umroh juga tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran dan larangan yang ada di haji berlaku juga untuk umroh. Misalkan pas haji itu dilarang membunuh hewan-hewan ya, dilarang untuk membunuh hewan, maka di umroh juga sama. Kalau misalkan ada pelanggarannya apa? Sama, pelanggarannya juga hukumannya pun sama, seperti yang diperlakukan dalam haji. Oke, nah, kemudian yang terakhir adalah manfaat ibadah haji. Manfaat ibadah haji itu sangat banyak sekali sebenarnya, tapi kita buat secara ringkas saja. Yang pertama, bagi diri sendiri, ya. Bagi diri sendiri, salah nunjuk. Bagi diri sendiri itu menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat, ya. Menghapus semua dosa kecil, seperti yang kita tahu, yang namanya berhaji itu dilarang untuk mengganggu jemaah lain, misalkan. Kemudian dilarang berbicara kasar, kemudian dilarang melanggar aturan-aturan haji, ya. Terus mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Ketika di haji itu mohon maaf dilarang untuk melakukan hubungan suami istri di tanah suci, kemudian tadi dilarang untuk membunuh hewan, ya. Nah, itu juga dengan sendirinya melindungi diri kita dari perbuatan dosa. Terus yang kedua, melatih sifat sabar dan disiplin, berkorban mendahulukan orang lain. Namanya ibadah haji, Bu Sofa sudah bilang, banyak sekali tamu yang berdatangan dari luar, ya, selain Indonesia. Pasti yang namanya banyak tamu itu kalau di satu kegiatan kan harus bergiliran, ya, tidak semua bareng. Semuanya masuk ke hotel bareng, pasti kan gantian. Yang kloter 1 dulu, kloter 2 dulu, kloter 3 dulu. Dengan sendirinya ketika di sana kita bisa sabar terus disiplin, karena haji itu waktunya diatur, ya. Jam 7 sampai jam 8 misalkan sarapan, jam 8 sampai 9 baru lempar jumroh, jam 9 sampai 10 sholat duha, misalkan seperti itu. Jadi dengan sendirinya kita disiplin, tidak leye-leye gitu, karena sudah ada waktu dan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi di sana. Itu dari segi diri sendiri, manfaat ibadah haji dari segi diri sendiri. Kemudian manfaat bagi umat Islam pada umumnya ada nggak? Ada, ya. Yang pertama adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Kemudian yang kedua, mempererat tali persaudaraan umat Islam seluruh dunia. Kan tamunya berbagai macam daerah, ya. Dari Sudan, Nigeria, terus Amerika juga ada. Jadi nggak cuma Indonesia yang ada di sana. Terus yang ketiga, media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam. Tuh. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Nah, jadi karena di perjalanan, apalagi kata Bu Sofa waktu itu, sebelum ada pesawat terbang, para jamaah haji menggunakan kapal
Laut ya. Menggunakan kapal laut itu dari informasi yang Ibu dengar, di sana tuh disediakan juga yang namanya syekhnya atau ulamanya. Jadi membimbing para jamaah haji selama perjalanan menuju tanah suci. Jadi kalau yang belum bisa ngaji, misalkan nanti belajar ngaji sama syekh itu. Kemudian ada yang misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dalam ibadah, boleh ditanyakan juga. Jadi poin 3, manfaat bagi umat Islam yang media untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, itu betul ya, karena lamanya perjalanan, kemudian tempat yang terbatas, itu juga membuat para jamaah haji Indonesia saling bertukar ilmu, sehingga ketika pulang, itu tidak hanya menyelesaikan ibadah hajinya saja, tapi mendapatkan ilmu baru. Begitu. Terus sulitnya medan di sana ya, kemudian cuaca maupun kebiasaan-kebiasaan orangnya itu membuat para jamaah Indonesia khususnya itu semakin dekat, semakin membantu satu sama lain. Apalagi kalau misalnya kita punya kecakapan bahasa asing, misalnya punya kemampuan berbahasa Inggris, berbahasa Arab, itu banyak yang akhirnya punya teman-teman dari negara lain karena bisa ya ngomongnya. Jadi buat kalian yang masih belajar, jadi semakin sadar bahwa yang namanya belajar bahasa itu penting, bisa memperbanyak ilmu juga, bisa memperluas pertemanan juga. Contohnya ketika kegiatan ibadah haji. Jadi harus semangat ya, apalagi untuk generasi milenial seperti kalian, yang namanya kemampuan berbahasa itu sangat penting dan sangat urgent untuk semua kegiatan kalian. Mau sekolah ke luar negeri butuh kemampuan berbahasa. Untuk belajar komputer kadang-kadang kemampuan berbahasanya bagus juga mendukung. Ya, ibadah haji bisa punya kemampuan bahasa juga bagus ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, materi tentang haji dan umroh sudah selesai. Dari segi pengertian, kemudian rangkaiannya, kemudian perbedaan haji dan umrohnya, lalu manfaat ya. Jadi seenggaknya kalian sudah paham alasan kenapa paling tidak itu di buku kalian judulnya adalah Dahsyatnya Persatuan Melalui Ibadah Haji dan Umroh, karena manfaatnya juga menunjukkan hal seperti ini. Kegiatannya yang cukup berat, waktunya yang cukup lama, biaya yang cukup besar, tentu menghasilkan dampak yang bagus juga. Paham ya? Moga-moga ilmu yang Bu Sofa sampaikan kepada kalian hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian teruskan lagi manfaatnya ke lingkungan sekitar kalian. Amin ya Robbal Alamin. Kalau gitu, jangan lupa untuk dicatat materinya supaya bisa lebih menempel di ingatan kalian ya, materi tentang haji dan umroh. Kalau gitu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Sofa, semoga bisa dipahami semua. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar atau ditanyakan langsung ke Bu Sofa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.